Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Yunia Puspita, salah satu mahasiswa program Profesi Nurse Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang harga diri rendah. Ada yang sudah tahu harga diri rendah itu apa? Yuk kita bahas bareng. Jadi, harga diri rendah itu adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti, dan rendah diri yang berkepanjangan, sehingga evaluasi yang negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan diri. Harga diri rendah ini penilaian tentang pencapaian diri dengan menganalisa seberapa jauh perilaku sesuai dengan ideal diri. Adanya perasaan hilang kepercayaan diri sampai merasa gagal karena tidak mampu mencapai keinginan sesuai dengan ideal dirinya. Penyebabnya seperti apa? Kita bahas bareng ya. Sebelum kita lihat penyebabnya apa, kita harus mengetahui dulu konsep terjadinya harga diri rendah ini apa. Konsepnya yang pertama, tidak mampu mengenal diri sendiri. Pada saat seseorang dalam fase ini akan terjadi kesalahan dalam menilai dirinya sehingga tidak merasa puas dengan kondisi diri dan tidak yakin dengan kemampuan dirinya, sehingga tidak percaya diri dan merasa rendah diri. Sekarang kita bahas penyebabnya. Penyebabnya ada dua, faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Jika kita lihat dari faktor predisposisinya, ini ada penolakan orang tua, harapan orang tua yang tidak realistis, kegagalan berulang, kurangnya tanggung jawab diri, tanggung jawab pada orang lain, ideal diri, tidak realistis. Faktor yang mempengaruhi penampilan peran, semisalnya kebutuhan peran kerja di PHK, kemudian ada harapan peran dalam budaya, dan yang terakhir identitas diri. Di sini adalah tekanan teman sebaya, perubahan struktur sosial. Biasanya orang yang merasa dirinya rendah itu dilihat dari identitas dirinya seperti apa. Kemudian untuk faktor presipitasinya, ini faktor presipitasi ini lebih ke kehilangan bagian tubuh, semisalnya seperti trauma, kemudian ketegangan peran, transisi peran perkembangan, transisi peran situasional, dan transisi sehat sakit. Akibatnya apa jika seseorang mengalami harga diri rendah? Yang pertama pasti menarik diri. Saat seseorang menarik diri akan terjadi halusinasi, entah halusinasi pendengaran, penglihatan, perabaan. Saat seseorang mengalami halusinasi, maka akan terjadi RPK atau resiko perilaku kekerasan. Jadi akibat dari harga diri rendah ini akan sampai pada mencelakai dirinya sendiri. Karena yang pertama menarik diri, kemudian sampai ke halusinasi pendengaran sehingga terjadi resiko perilaku kekerasan ini. Sumber kopinya apa saja sih? Jika seseorang mengalami harga diri rendah, kemudian keluarga bisa melakukan aktivitas luar rumah dan olahraga kepada anggota keluarga yang mengalami harga diri rendah. Kemudian memberikan atau bisa melakukan hobi dan kerajinan tangan, melakukan aktivitas seni mungkin, kesehatan dan asuhan mandiri, pendidikan dan pelatihan, pekerjaan, bakat khusus, kepandaian, imajinasi dan kreativitas, serta hubungan interpersonal. Jika salah satu di antaranya dilakukan pada anggota keluarga yang mengalami harga diri rendah, harga diri rendahnya ini akan berkurang. Karena apa? Tidak berpikir bahwa dirinya merasa tidak percaya diri lagi karena sudah ada aktivitas baru. Kemudian penata laksanaannya seperti apa? Penata laksanaannya sama seperti sumber coping yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, terapi individu dapat dilakukan terapi kognitif, terapi aktivitas. Terapi kognitif ini bisa
melakukan kerajinan tangan tadi. Kemudian untuk terapi keluarga bisa berkomunikasi langsung kepada anggota keluarga yang mengalami harga diri rendah. Seperti itu, ada komunikasi keterbukaan. Kemudian terapi kelompok bisa suportif terapi komunitas bisa multisistemik terapi. Jadi seperti itu untuk informasi tentang harga diri rendah. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.